Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani Ahmad dengan NIM 230903502092 dari kelas Manajemen SDMB. Baik, halo rekan-rekan semua, perlu kita pahami bahwa manajemen perubahan bukan sekedar urusan teknis seperti mengganti logo atau pindah kantor. Intinya adalah kemampuan sebuah organisasi untuk berhenti sejenak, melihat arah bisnis, dan mengubah strategi sebelum hambatan besar datang. Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana JNT Express melakukan transformasi dari sistem manual ke otomatis agar tetap bisa melaju kencang di tengah disrupsi digital, tanpa mengesampingkan pengelolaan sumber daya manusia yang terstruktur. Nah, awalnya saya akan menjelaskan bagaimana itu pemahaman konsep tentang manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan bukan sekedar memindahkan kantor atau mengganti logo. Intinya adalah kemampuan sebuah organisasi untuk berhenti sejenak, melihat arah angin bisnis, dan mengubah kemudinya sebelum badai datang. Di sini kita bicara tentang perpindahan dari kondisi saat ini yang sudah nyaman menuju kondisi masa depan yang lebih baik melalui pengolahan orang, teknologi, budaya secara terstruktur agar tidak terjadi benturan atau penolakan yang merusak perusahaan. Poin utamanya dalam konsep ini adalah adaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis dan transformasi terencana untuk menjaga daya saing. Yang kedua, penyederhanaan saya jelaskan lebih singkat saja ya. Bayangkan sebuah perusahaan seperti sebuah kapal layar besar. Awalnya kapal ini menggunakan tenaga manusia untuk mendayung. Namun ketika laut semakin luas dan ombak semakin tinggi seperti era disrupsi digital, tenaga manusia saja tidak cukup. Manajemen perubahan di sini ibarat keputusan nahkoda untuk memasang mesin uap dan radar canggih di kapal tersebut. Tujuannya apa ya? Nah, tujuannya agar kapal tetap bisa melaju kencang 365 hari setahun, bahkan saat angin tidak terhembus, tanpa membuat kru di kapalnya kelelahan atau bingung dengan alat baru tersebut. Poin utama di dalamnya yaitu perubahan dari manual ke otomatisasi. Kedua, adanya konsistensi layanan atau layanan 365 hari tanpa libur. Baik, saya menjelaskan untuk bagian aplikasi. JNT Express adalah contoh nyata bagaimana kapal tersebut berhasil bertransformasi. Sebelum ekspansi global, mereka sangat bergantung pada pasar domestik dan tenaga manual. Namun, mereka melakukan lonjakan besar dengan menerapkan Automated Sorted Center berbasis AI yang mampu menyortir jutaan paket dengan akurasi tinggi. Mereka juga menggunakan strategi lokalisasi saat masuk ke pasar luar negeri seperti China, Timur Tengah. Mereka tidak memaksakan budaya Indonesia di dalamnya, melainkan merekrut talenta lokal sebagai pemimpin agar transaksinya lebih mulus. Hasilnya sekarang, mereka bisa bersaing di pasar global yang sangat sengit dalam waktu singkat. Poin utama yang di dalamnya yaitu implementasi teknologi AI dan mesin sortir otomatis. Yang kedua, adanya strategi lokasi SDM untuk mengatasi resistensi di pasar internasional. Baik, saya jelaskan bagian insting kritis. Secara krisis, strategi JNT memiliki keluasan luar biasa pada kecepatan adaptasi dan integrasi teknologi yang menciptakan standar baru di industri logistik. Namun, perubahan agresif ini memiliki keterbatasan atau sisi gelap. Yang pertama itu, beban kerja karyawan, terutama kurir, menjadi sangat tinggi karena tuntutan kecepatan 365 hari. Yang kedua itu ada ketergantungan yang terlalu besar pada platform e-commerce, membuat perusahaan rentan jika kebijakan platform tersebut berubah. Kedepannya, perubahan tidak boleh hanya fokus pada teknologi, tapi juga harus memprioritaskan kesejahteraan SDM dan keberlanjutan lingkungan, agar organisasi tidak patah di tengah jalan. Poin utama yang didapat di dalamnya yaitu kelebihannya, yaitu adanya efisiensi tinggi, transparansi real time, dan daya saing global. Yang kedua yaitu ada keterbatasannya,
tekanan beban kerja SDM, dan ketergantungan ekosistem eksternal. Kesimpulan dari presentasi saya itu, manajemen perubahan di JNT Express membutuhkan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan di era digital sangat bergantung pada 3 pilar utama. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan kemampuan adaptasi budaya. Meskipun menghadapi tantangan berupa biaya operasional yang tinggi dan isu kesejahteraan tenaga kerja, langkah transformasi ini adalah salah satunya jalan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas di masa depan. Perubahan bukanlah beban, melainkan strategi untuk bertahan hidup. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.